Untuk seleksinya, pada saat di dalam nursery, yang perlu kita perhatikan adalah umur bahan tanam, umur bibit yang akan kita pilih untuk menjadi tanaman baru di kebun kita. Umur paling standar yang kita pakai adalah umur 6 bulan setelah tanam atau 3 bulan setelah sambung pucuk. Lebih dari itu bisa 8 atau 9 bulan sesuai dengan kesehatan tanamannya. Yang akan kita tanam adalah tanaman yang sudah tua, minimal 6, 8 atau 10 daun. Untuk pemilihan bibit ada 2 contoh di sini. Ini yang masih berdaun muda dan ini sudah berdaun tua. Untuk bibit yang masih berdaun muda, kita biarkan di nursery dulu sampai daunnya menjadi tua. Sebaiknya tanaman ini dirawat dengan penyiraman yang cukup, dan itu dikeluarkan, didekatkan dengan lahan yang akan kita tanami di bawah naungan 3, 4 atau 5 hari, jadi dia beradaptasi dengan kondisi yang ada di kebun kita. Selanjutnya adalah penyiapan lubang tanam. Nah, untuk sebelum penanaman ini akan kita bersihkan luas-luasnya sampai 1 meter sebelum kita gali. Pembersihannya luas. Setelah kita bersihkan, kita tetap pasang patolnya sebagai tanda. Bisa kita gali 40 kali 40. Silakan digali. Pada saat menggali, kalau ada batu dibuang, kemudian tanah yang dikeluarkan dibuat gembur dan dikeluarkan akar-akar tanaman lain yang ada. Siapa tahu ada penyakit-penyakit atau jamur-jamur yang tumbuh di akar itu tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kakao kita. Jadi untuk penanaman kita ini antara tanah di atas atau topsoil sama tanah yang di bawah itu tidak perlu dipisah. Jadi ada teori sebelumnya harus dipisah, tapi ini tidak perlu dipisah. Kemudian kita ukur tanamannya. Jadi penanaman harus rata, tidak boleh permukaan polybag ini lebih di bawah, nanti modalnya cekung. Tidak boleh juga dia terlalu tinggi, cembung tidak boleh. Itu karena akar akan muncul di permukaan tanah paling atas. Jadi di mana tanah sampai di batang itu, di situ akan keluar akar. Jadi ketika dia dalam, maka perakaran akan tumbuh dari ini. Tapi kalau dia terlalu tinggi penanamannya, pada saat ada hujan atau dia tergerus, erosi, maka akar-akar akan muncul. Jadi yang kita sarankan adalah penanaman rata, karena ini akan memberikan juga peluang untuk hidup nantinya itu lebih bagus. Kemudian selanjutnya adalah tanah yang sudah kita gali, sebaiknya kita campur dengan pupuk organik, sekam, dan pupuk dengan kandungan P yang tinggi. Pupuk kandungan P yang tinggi itu membantu pertumbuhan akar lebih bagus dan batang lebih kuat. Kemudian pupuk organik memberikan peluang untuk mikroorganisme, cacing, dan lain-lain untuk hidup di dalam tanah dan membantu membuat rongga-rongga pernapasan di dalam tanah. Kemudian juga memberikan kesuburan dalam jangka yang panjang. Ini ada hitam, ada pupuk kompos, dan ada pupuk dengan kandungan P yang tinggi. Sebelum kita tanam, ini sebaiknya kita campur ke semua tanah yang sudah kita gali dan dalam bagian ke dalam lubang. Silakan dicampur. Pupuk semua campur. Ya, takaran yang kita pakai untuk pupuk kandang di sini 2 sampai 3 kilo per lubang. Kemudian dengan setengah sampai 1 kilo sekam padi yang tidak dibakar. Sekalian pupuknya dicampurkan. Ini sudah tercampur, kita ukur kembali. Masih mau tambahkan tanah. Semua rata. Kemudian kita lihat lurusan patol yang sudah ada. Kita tolong jadi di sini ya. Oke. Lurus sudah terlihat. Kemudian langkah selanjutnya yang paling utama yaitu memotong bagian akar tunggang yang ada di polybag. Cara memegangnya usahakan batang ini tidak terlalu goyang pada saat memotong, jadi harus kita jepit dengan jari. Kemudian upayakan tanah tetap padat. Ini dilakukan untuk semua bibit kakao, baik yang sudah tembus akarnya ataupun tidak tembus. Kita potong kira-kira 1 jari. Kalau ada lubang terakhir pada polybag itu bisa kita potong. Sini ya, jangan khawatir, ini tidak akan mati. Tujuan memotong akar tunggang ini adalah pada saat di polybag akar tunggang ini akan bengkok dan itu akan mengganggu pertumbuhan ketika besar nanti tanaman ini. Jadi ketika dia dipotong akan ada potensi akar menjadi bercabang dua dan itu akan lebih kokoh tanamannya, tidak akan tumbang dan miring. Ini sudah terpotong. Ini dia akar yang bengkok dalam polybag. Lihat, ini kalau tidak dipotong akan mengganggu pertumbuhan sampai dewasa nanti. Langkah selanjutnya adalah masukkan bibit kita ke dalam lubang dengan meletakkan di dalam, kemudian menyayat dengan hati-hati ya. Baru kita sayat, kemudian kita angkat setengah sambil diperhatikan lurusnya ya. Sana lurus, perhatikan semua lurus. Ini posisi sudah lurus. Ini akan kita tanam selanjutnya. Kemudian ini kita tutup secara perlahan. Ambil tanah yang ada di dekat polybag, kita padatkan, keluarkan akar yang masih terikut. Polybag upayakan jangan ditarik tapi disobek agar tidak mengganggu akar-akar yang serabut yang sudah ada di tanah. Kemudian dan tidak menghancurkan daunnya. Ya, karena biasa kalau ditarik itu akan merusak daun. Kita upayakan sobek tapi posisinya sudah aman dan tidak terlalu bergerak. Kita buka lagi sambil di
isi, kita padatkan pelan-pelan, tapi jangan injak, pakai tangan saja. Upayakan rata seperti ini, upayakan semua rata. Tanah miring juga akan dibuat keras dan dibuat rata seperti ini. Ini 1, 2, 3 tahun sampai 15 tahun tanaman ini dewasa. Tanah ini kita upayakan tetap datar. Itu akan memudahkan kita dalam proses perawatan selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah memberikan bahan organik keliling tanaman. Kalau kondisi kering, pada saat penanaman diperkirakan tidak ada hujan, bisa kita tambahkan penyiraman untuk membantu pertumbuhan tanaman kita. Silakan tambahkan bahan organik. Oke, semua bahan organik yang ada di sekitaran kebun, bisa dari gulma yang sudah dipangkas atau pangkasan pohon atau daun-daun kelapa, semua bisa selama itu bahan organik. Keuntungan dari penggunaan bahan organik yang kita lihat sekarang ini adalah pertama, memberikan kelembaban, menjaga kelembaban bibit yang kita tanam yang mestinya harus lembab untuk pertumbuhan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah menekan pertumbuhan gulma. Ini berfungsi sebagai mulsa. Kemudian juga mulsa ini akan menjadi pupuk sendiri lagi untuk tanaman kita. Langkah selanjutnya adalah pemasangan naungan sementara, karena di sini kurang ternaung, jadi kita butuh tambahan naungan. Silakan. Naungan yang ada di sekitar kita di sini adalah daun kelapa. Posisi yang kita pasang adalah timur dan barat, supaya dalam satu hari tanaman kakao muda kita ini mendapatkan naungan, tapi tidak full. Ini harus buat supaya kalau ada angin atau hujan yang deras ini tidak jatuh menimpa bibit kita. Jangan terlalu rapat ya, masih ada sirkulasi udara yang bagus di dalam. Jangan juga seperti ini, karena khawatirnya jika dia jatuh akan menimpa bibit kita, atau pada saat bibit kita tumbuh itu tidak terganggu. Intinya juga di pemasangan penaung sementara, hindari penggunaan penaung sementara yang lembek. Ini kita bisa pakai dari daun kelapa, daun nipa, daun sagu, daun aren, kelapa sawit, bisa apa yang ada di sekitaran kita yang mudah kita dapat, itu bisa kita gunakan. Hindari menggunakan ini, karena ini akan gampang patah, gampang jatuh dan menimpa bibit kita. Sebaiknya ini kita keluarkan, kita buat tadi bahan organik lagi. Selanjutnya adalah upayakan tanaman yang kita tanam mendapatkan air yang cukup untuk pertumbuhannya. Kita tambahkan air sebelum tanam, setelah tanam, sebaiknya tanaman muda kita mendapatkan air yang cukup sehingga pertumbuhannya akan lebih baik. Ini dia tahapan-tahapan dalam melakukan penanaman. Kita jamin dengan cara ini tanaman kakao yang kita tanam bisa hidup lebih baik dan tidak mengalami gangguan. Bisa 100% harapan kita hidup dengan cara ini. Oke, cukup sekian.